Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang trigonometri. Anggota kelompok kami terdiri saya sendiri yaitu Farida dengan NIM 2403112508. Saya Novi Azhara dengan NIM 2403112585. Saya Rizky Lilansyah lagi dengan NIM 2403112929. Saya Nadia Carolina dengan NIM 2403112172. Nah, baik, saya akan menjelaskan poin pertama. Poin pertama itu adalah sinus dan kosinus pada segitiga siku-siku. Nah, dalam segitiga siku-siku terdapat 3 sisi utama. Yang pertama itu ada sisi miring. Sisi miring itu adalah sisi terpanjang yang berhadapan langsung dengan sudut siku-siku. Yang kedua itu ada sisi depan. Sisi depan itu adalah sisi yang berhadapan dengan sudut tertentu. Yang ketiga itu adalah sisi samping. Sisi samping itu adalah sisi yang berdekatan dengan sudut tertentu. Nah, untuk definisi sinus dan kosinus sendiri yaitu kalau sinus ini adalah perbandingan antara panjang sisi depan dan sisi miring, atau biasa dengan rumus sin theta sama dengan depan per miring. Nah, apa sih hubungan antara sinus, kosinus, dan sudut? Untuk nilai sin dan cos itu dipengaruhi oleh besarnya sudut theta. Ketika nilai theta itu kecil, maka nilai sin itu akan kecil dan nilai cos akan mendekati 1. Ketika sudut theta mendekati 90 derajat, maka sin akan mendekati 1 dan cos mendekati 0. Nah, agar kita lebih mengerti dengan pemahaman tentang hubungan sudut sinus dan kosinus pada segitiga siku-siku, mari kita simak soal berikut. Nah, diketahui sebuah segitiga siku-siku memiliki sisi miring 10 cm, sisi depan 6 cm, dan sisi samping 8 cm. Tentukan sin theta dan cos theta-nya. Nah, jadi mari kita gambar dulu. Tadi diketahui bahwa sebuah segitiga siku-siku memiliki sisi miring 10 cm, sisi depannya 6 cm dan sisi sampingnya 8 cm. Nah, seperti yang sudah kita ketahui tadi bahwa rumus sin theta itu sama dengan demi atau depan per miring. Sisi depannya itu 6 dan sisi miringnya 10. Jadi 6 per 10 sama dengan 0,6. Itulah hasil dari sin theta. Untuk cos theta-nya kita ketahui tadi rumusnya adalah sami atau samping per miring. Sisi sampingnya 8 dan miringnya 10, jadi 8 per 10 sama dengan 0,8. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dimengerti. Di sini saya akan menjelaskan tentang tangen dalam segitiga siku-siku. Kita harus mengetahui apa itu tangen. Tangen adalah salah satu fungsi trigonometri yang mendeskripsikan hubungan panjang sisi-sisi dalam sebuah segitiga siku-siku. Secara definisi, tangen sama dengan offset atau adjacent-nya, di mana offset dan adjacent-nya dibagi. Nah, dalam segitiga siku-siku terdapat 3 buah sisi. Yang pertama ada sisi depan, yaitu sisi yang berhadapan langsung dengan sudut. Yang kedua ada sisi samping, adalah sisi yang berdekatan dengan sudut. Sedangkan sisi miring, yaitu sisi terpanjang yang berseberangan dengan siku-siku. Contoh soal, misalnya diketahui sisi depan itu 4 cm, sedangkan sisi sampingnya adalah 6 cm. Nah, ditanya, tentukan nilai tangen dari sudut dan panjang sisi miring. Nah, di sini kita harus mencari nilai tangennya dulu dari sudut 0, karena di sini sudutnya tidak ada, maka sudutnya tan sama dengan 0, yaitu sisi depan dibagi sisi samping, di mana sisi depannya 4 dibagi dengan 6 sama dengan 2 per 3 atau 0,66. Nah, jadi nilai tangennya adalah 2 per 3 atau 0,66. Nah, untuk mencari panjang sisi miring menggunakan persamaan teorema Pythagoras, di mana sisi miring pangkat 2 sama dengan sisi depan pangkat 2 tambah sisi samping pangkat 2.
Atau bisa juga kita menggunakan rumus C2 sama dengan A2 tambah B2. Nah, di sini kita masukkan angka yang sudah kita ketahui tadi, di mana C2 sama dengan 4 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2. Lalu C2 sama dengan 16 tambah 36 dan C2 sama dengan 52. Nah, untuk mencari sisi miring, maka kita harus mengakarkan hasil dari C2 tadi. Nah, kita akarkan menjadi 2 akar 13 cm. Nah, dapat kita ketahui nilai tangen dari sudut ini adalah 2/3 atau 0,66, sedangkan panjang sisi miringnya yaitu 2 akar 13 cm. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu persamaan trigonometri? Persamaan trigonometri adalah rumus-rumus matematika yang menjelaskan hubungan antara fungsi trigonometri. Saya akan memberikan salah satu contoh persamaan dasar. Yang pertama, sin A ditambah B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, di sini kita bisa mempelajari contoh-contoh soal yang saya sertakan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Terima kasih. Identitas trigonometri adalah persamaan yang berlaku untuk setiap nilai sudut tertentu dalam trigonometri. Identitas ini sering digunakan untuk menyederhanakan perhitungan, memecahkan persamaan trigonometri, atau membuktikan hubungan antar fungsi trigonometri. Ada identitas dasar. Yang pertama, identitas Pythagoras. Sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. 1 tambah tangen kuadrat theta sama dengan sekant kuadrat theta. 1 tambah kotangen kuadrat theta sama dengan kotangen kuadrat theta. Yang kedua, ada identitas fungsi terbalik. Sin min theta sama dengan min sin theta. Cos min theta sama dengan cos theta. Tangen min theta sama dengan min tangen theta. 3. Identitas penjumlahan dan pengurangan sudut. Sin A PMB sama dengan sin cos B PM cos A sin B. Cos A PMB sama dengan cos A cos B MP sin A sin B. Tangen A PMB sama dengan tangen A PMB per 1 MP tangen A tangen B. Yang keempat, ada identitas perkalian penjumlahan. Sin A sin B sama dengan 1/2 cos A kurang B kurang cos A tambah B. Cos A cos B sama dengan 1/2 cos A kurang B tambah cos A tambah B. Sin A cos B sama dengan 1/2 sin A tambah B tambah sin A kurang B. Yang B ada identitas ganda dan setengah sudut. Yang pertama ada sudut ganda. Sin kuadrat theta sama dengan 2 sin theta cos theta. Cos kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat theta. Yang B ada identitas ganda dan setengah sudut. Yang pertama ada sudut ganda yaitu sin kuadrat theta sama dengan 2 sin theta cos theta. Cos kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat theta sama dengan 2 cos kuadrat theta kurang 1. Tangen kuadrat theta sama dengan 2 tangen theta per 1 dikurang tangen kuadrat theta. Yang kedua ada sudut setengah. Sin kuadrat theta sama dengan 1 dikurang cos kuadrat theta per 2. Cos kuadrat theta sama dengan 1 tambah cos kuadrat theta per 2. Tangen kuadrat theta sama dengan 1 dikurang cos kuadrat theta per 1 tambah cos kuadrat theta. Yang kedua ada persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri melibatkan fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen yang harus diselesaikan untuk menemukan nilai sudut theta tertentu. Contoh persamaan dasar. Yang pertama ada sin theta sama dengan k. Solusinya itu theta r sin k tambah 2 np atau theta sama dengan pi dikurang r sin k tambah 2 np n in mat z. Yang kedua ada cos theta sama dengan k. Solusinya itu theta sama dengan pm r cos k tambah 2 np n in mat z. 3 tangen theta sama dengan k. Solusinya itu theta sama dengan r tan k
tambah NP N in match Z. Yang B ada contoh persamaan lainnya itu yaitu pertama sin kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta. Sin kuadrat theta sama dengan 1 dikurang sin kuadrat theta. In plus 2 sin kuadrat theta sama dengan 1 in plus sin theta sama dengan PM square 2 per 2. Solusinya itu theta sama dengan pi per 4,3 pi per 4 kali 2 kali 2 sin theta kurang 1 sama dengan 0. Sin theta sama dengan 1 per 2 in plus theta sama dengan pi per 6 tambah 2 NP. Theta sama dengan 5 pi per 6 tambah 2 NP. Pertama ada contoh soal identitas trigonometri. Soalnya itu buktikan bahwa sin kuadrat X per 1 tambah cos X sama dengan 1 dikurang cos X. Penyelesaiannya itu yang pertama gunakan identitas sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Sin kuadrat X per 1 tambah cos X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X per 1 tambah cos X. Yang kedua, faktorkan pembilang. 1 dikurang cos kuadrat X per 1 tambah cos X sama dengan 1 dikurang cos X 1 tambah cos X per 1 tambah cos X. Lalu kita sederhanakan, yaitu menjadi 1 dikurang cos X. Jadi identitasnya terbukti. Yang kedua ada contoh soal persamaan trigonometri. Soalnya itu tentukan nilai theta jika 2 sin theta sama dengan 1 untuk 0 like theta like 2pi atau theta lebih besar dari 0 lebih kecil dari 2pi atau sama dengan 2pi. Penyelesaiannya itu sederhanakan persamaannya dulu, yaitu sin theta sama dengan 1 per 2. Yang kedua, kita cari nilai theta. Theta sama dengan arsin dalam kurung 1 per 2 sama dengan pi per 6. Theta atau theta sama dengan pi dikurang pi per 6 sama dengan 5pi per 6. Lalu karena intervalnya 0 like theta like 2pi, maka solusinya itu theta sama dengan pi per 6,5pi per 6. Sekian video penjelasan dari kami Semoga dapat bermanfaat. dan terima kasih. Sampai jumpa.